sekalian, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita tentang sebuah buku yang termasuk besar, karya besar, artinya tebal, banyak isinya, dari ulama kita Imam Nawawi. Imam Nawawi yang bukan Nawawi Banten, dan alhamdulillah kita punya juga ulama lokal, ulama Imam Nawawi Banten. Ini Imam Nawawi yang masyhur dengan Riyadhus Shalihin dan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi di iklan 71, tapi sebenarnya kita sudah sampai di bab 81. Tadi 71 itu sekedar mengungkapkan karena terlanjur disampaikan babnya, bab tentang pernyataan Imam Nawawi tentang dua pilihan. Jadi bab sebelumnya tentang dalil-dalil tentang disunahkannya uzlah. Jadi ada jalan uzlah dan ada, kalau kita baca nanti Bapak bisa baca di bab 70-nya, itu dalil tentang uzlah. Jadi di antara ajaran Islam adalah membolehkan seseorang kalau memang merasa agamanya terancam ketika bergaul dengan masyarakat yang tidak baik, maka dia boleh memilih jalan uzlah, dia berpisah menyendiri dari masyarakat. Lalu bab 71-nya dimulai mengatakan jalan lain itu yaftarib binas, berkumpul dengan masyarakat. Dan Imam Nawawi menekankan yang yaftarib binas itulah jalan para nabi. Meskipun boleh uzlah, tetapi Imam Nawawi menekankan jalan para nabi dan juga Nabi kita Muhammad SAW adalah berkumpul, berbaur dengan manusia dan mencoba memperbaiki kondisi mereka. Bahasan kita bab 81, ini Bapak semoga masih ingat, sekilas kita masih bab dalam rangkaian tentang al-wilayah atau tentang kekuasaan atau tentang al-imam atau tentang pemimpin. Bab 71 Imam Nawawi memberi judul bab an-nahyu anis su'ali al-imam. Nanti ada bahasa. Bab an-nahyu, larangan anis su'ali al-imam, untuk meminta imarah, kepemimpinan. Jadi bab pelarangan untuk meminta kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia ini dilarang meminta jabatan, langsung diterjemahkan jabatan, untuk memegang pemerintahan, dan memilih meninggalkan kekuasaan jikalau tidak ditentukan untuk itu. Jadi kalau memang dia belum disumpah dan terpilih untuk itu, ada kesempatan untuk menghindar dari itu, dan ada opsi yang lebih baik. Tentu lebih baik dalam sudut pandang agama, lebih baik dari sisi mungkin ada orang yang lebih baik untuk amalan tersebut, dan bagi dia sendiri lebih menyelamatkan agamanya, maka dia bisa memilih itu. Ya. Jadi jikalau tidak ditentukan atau karena ada hajat kepentingan padanya. Jadi kecuali dua hal ini, dia sudah ta'ayyana, sudah ditetapkan, atau memang ada hajat kepentingan manusia ya, yang bisa terbantu dengan dia melaksanakan kepemimpinan tersebut. Kalau sempat hari ini, insyaallah setelah bahas ini kita coba browse, lihat sedikit 10 nasihat dari ulama besar lainnya, Imam Ghazali, tentang kepemimpinan. Karena kita lihat dari bab ini sepertinya umat ini perlu menyiapkan kepemimpinan. Jadi kita tidak berpangku tangan, dan apalagi di satu sisi memang kepemimpinan itu sesuatu hal yang bahaya. Artinya kalau tidak benar maka bisa jadi musibah. Sehingga tentu opsinya adalah memang menyiapkan pemimpin atau calon-calon pemimpin. Di bab ini Imam Nawawi menyampaikan satu ayat saja, itu di surah Qasas ayat 83. Ayatnya, dan Allah SWT berfirman, tilka darul akhirah
itulah negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Jadi negeri akhirat itu Allah sebutkan dalam ayat ini dinukil oleh Imam Nawawi, naj'aluha, kami jadikan negeri akhirat itu lil ladzina, untuk orang-orang. Jadi siapa orang-orang yang Allah akan berikan kenikmatan di negeri akhirat. Jadi ketika dimaksud tilka darul akhirat, ini maksudnya adalah darul akhirat yang bagusnya, surga. Ya. Siapa? Pertama, la yuriduna uluwan fil ardi, yaitu orang-orang yang tidak menghendaki uluwan fil ardi, ketinggian ya di bumi, wala fasada, ataupun kerusakan. Nah, di sini ulama kita sedang baca syarah Riyadhus Shalihin sebenarnya ditulis oleh Mustafa bin Al-Bukhari. Uluwan di sini adalah takabburan wa tarafu'an. Jadi ketinggian dunia yang memang bernuansa takabburan, kesombongan dan merasa tinggi ya, tarafu'an. Wala fasada, dan juga kerusakan itu dimaknai inhirafan, penyimpangan. Dan di ujung ayat disebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Al aqibat beliau tafsirkan, jelaskan al aqibat adalah an nihayah al hasanah, ujung yang baik. Wa hiya ar-rif'atu fid dunya wal jannah fil akhirah, yaitu ketinggian di dunia dan surga di akhirat. Jadi al aqibat adalah ujung yang baik berupa ketinggian di dunia dan juga surga di akhirat. Bagi siapa itu? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ayatnya cukup satu ini ya. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa negeri akhirat memang Allah tujukan bagi orang dengan dua sifat ini. La yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Mereka tidak menghendaki ketinggian di bumi ini, artinya di kehidupan dunia ini, wala fasada, juga tidak menghendaki fasada, kerusakan atau penyimpangan di muka bumi. Ya. Dan kembali yuridun itu kita bicara tentang hati. Artinya orang-orang ini bukan berarti tidak memimpin. Mereka bisa jadi secara zahir mereka memang pemimpin ya, seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tetapi ketika misalnya secara niat mereka la yuriduna 'uluwan fil ard, mereka bukanlah orang-orang yang ketika tampil menjadi pemimpin itu yuriduna 'uluwan fil ard. Memang mereka ingin tampil tinggi di muka bumi. Ya. Jadi kita bicara tentang niat sebenarnya. Ada orang-orang yang memang sejak awal pengennya, wah kalau bisa saya jadi bupati, tetapi karena apa? Yuriduna 'uluwan fil ard, dia ingin ketinggian di dunia. Ya. Jadi berbeda dengan orang-orang yang dalam hatinya tidak ada keinginan ini, ya, tetapi kemudian berdasarkan ya sebagaimana lazimnya kita sebagai makhluk sosial, ada musyawarah, ada lain sebagainya, akhirnya dia diminta untuk tampil, ya, maka itu berbeda. Yang pentingnya di sini adalah la yuriduna 'uluwan fil ardi. Ya. Sebagaimana kita tahu ya, Umar bin Abdul Aziz itu pun kan sampai ada di antara riwayatnya orang-orang yang melihat Umar, di antara yang saya ingat, beliau berkata Umar itu sangat berbeda sebelum zuhur dan setelah zuhur. Jadi sebelum dilantik dan setelah dilantik. Sebelumnya Umar bin Abdul Aziz ini bagaimanapun orang yang parlementer, orang yang dengan kekuasaan yang memang ada di keluarganya, jadi kaya, orang yang kaya, dan sebagaimana anak muda yang kaya pada umumnya itu tampil dengan penampilan dan muka yang cerah dan seperti itu. Lalu setelah diangkat itu langsung murung kelihatan, karena mungkin memikirkan tanggung jawab yang dipikul oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan di antara hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, ada yang tahu? Di antara hal pertama yang dilakukan oleh Umar, dan ini atas nasihat dari pamannya yang ulama. Di antara perubahan dilakukan Umar adalah
Dia meminta keluarga dekatnya untuk mengumpulkan harta mereka dan langsung disetorkan ke Baitul Mal. Jadi kekayaan-kekayaan yang betul-betul kelebihan. Dan ini sebenarnya tidak wajib. Kembali tidak wajib. Dalam Islam boleh mengumpulkan kekayaan selama bayar zakatnya. Jadi kalau kita bicara syariatnya, boleh mengumpulkan kekayaan selama dibayar zakatnya. Tapi gimana tidak pantas? Itu urusan beda lagi. Tetapi kalau ditanya boleh apa tidak, boleh. Artinya tidak otomatis orang itu tercela karena punya banyak kekayaan. Dia hanya menjadi tercela kalau dia sombong dan dia menggunakan itu untuk kezaliman. Selama dia bayar zakat malnya, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi kembali, la yuriduna 'uluwan fil ardh, ini bicara masalah niat atau hati, wala fasada, dan bukan orang-orang yang menghendaki inhirafan, ya, kerusakan di muka bumi, penyimpangan. Hadisnya saya sebutkan ada beberapa hadis dan ada menarik hadisnya. Tidak banyak saya bacakan, lihat versi Arabnya. Yang bahasa Indonesia juga kecil dan terlihat juga. An Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Sahabatnya adalah Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada sahabat ini, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman ibn Samurah." Mungkin sedikit ilmu tentang bahasa Arab. Dilihat di sini selalu abda. Ya abda. Ini buat teman-teman yang berdoa, ya Rasulullah. Yang benar adalah selalu Rasulullah. Jadi bukan ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah. Artinya kalau kita coba taat kepada aturan nahwu dalam bahasa Arab, panggilan ya itu kalau ketemu dengan frase seperti ini, Abdurrahman, Rasulullah, gabungan dua kata yang dibentuk seperti itu, ya, istilah orang pesantren mudhofun ilaih, maka yang pertama ini jadi abda, jadi ya Rasulullah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, bukan ya Rabbul Alamin. Ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah meminta imarah. La tas'alil imarah, jangan meminta kepemimpinan, atau istilah terjemah tadi, jangan minta jabatan. Dan ini rahasianya. Tiada orang yang mengejar jabatan, dan ada orang yang memang qadarullah beliau akhirnya mendapatkan jabatan. Ya, yang paling gampang mungkin yang contohnya ketua DKM kita kan. Artinya jarang ketua DKM itu, wah betul-betul berniat. Saya pikir semua begitu Pak DKM-nya. Jadi kita juga wah, saya pengen jadi ketua DKM, kan? Menyiapkan diri kita semua ketiban musibah para ketua DKM, begitupun ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya, insyaallah. Jadi tetapi ada di dunia ini orang-orang yang memang yuriduna 'uluwan fil ardh. Mereka ingin ketinggian di muka bumi. Dan di antara ruginya adalah orang yang memang bahkan meminta kepemimpinan itu, ya. Mengapa? Apa bahayanya? Fa inna in uqtitaha an ghairi mas'alatin minta 'alaiha. Karena jika engkau diberikan kepemimpinan itu an ghairi mas'alah, tanpa meminta, minta 'alaiha, akan ditolong terhadap. Artinya kalau dia mendapatkan kepemimpinan itu tanpa dia memintanya, maka minta 'alaiha, maka engkau akan ditolong. Jadi akan ditolong oleh Allah SWT. Wa in uqtitaha an mas'alatin wukilta ilaihi. Dan kalau engkau sendiri yang meminta itu, ya, jadi kita orang tersebut yang berobat untuk dapatkan itu, ya, maka wukilta ilaihi, maka urusan itu diserahkan kepada orang tersebut. Artinya seakan-akan dia silakan tangani, ya, seakan-akan Allah berlepas diri dari urusan itu, silakan diurus sendiri,
ngebet, mungkin perlu gitu komunikasinya, artinya pemahaman. Ya. Wa idza kan, ya sampai sini satu poin. Jadi kalau yang memang mendapatkan kemungkinan karena dia yang ngebet, ya, maka anu dari masalah inta akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya ini kembali hal yang baik diskusi para ulama sebenarnya, dan kita sebaiknya kembali tetap husnuzon ketika di kalangan kaum muslimin, karena banyak hal yang terjadi kita tidak tahu sebenarnya orang itu berangkat dari musyawarah dan lain sebagainya. Misalnya tahu-tahu misalnya kita ada misalnya pemilihan RW, tahu-tahu dari RT 5 kok ada yang menyalonkan, ada yang menyalonkan. Kita tidak tahu, dan orang itu mungkin tidak minta, tapi itu hasil dari musyawarah di RT-nya. Jadi orang itu sebenarnya tidak berawal dari saya pengen jadi RW, tetapi memang dari musyawarah kecil lokal di sana, akhirnya orang-orang di situ menuntut atau meminta dia untuk kebaikan yang lebih besar, seorang yang kebaikan yang lebih besar, ya, maka dia diminta. Jadi dia bukan tas adil imarah, bukan dia sendiri yang meminta imarah. Jadi kasusnya kalau yang meminta imarah mungkin sejak rapat kecil dia sudah memang pengen jadi wakil dari RT untuk jadi RW. Ya. Kembali banyak musyawarah kecil yang kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layarnya. Jadi bisa jadi orang itu sebenarnya tidak dia yang ingin, tetapi musyawarah kecil di secara sosial yang mendorong dia untuk tampil. Lalu wa idza halafta ala yamini fara'aita ghayraha khairan minha. Lalu jika Anda akan disumpah, ya, halafta ala yamin akan disumpah, fara'aita ghayraha khairan minha, tapi Anda melihat itu bukan yang terbaik bagi Anda, ya, fa'til ladzi huwa khair, maka pilihlah sesuatu yang lebih baik itu. Wa kaffir an yaminika, dan bayarlah kafarat dari sumpahmu itu. Dan ini kembali ada diskusi apakah setelah sumpah atau sebelum sumpah. Yang jelas ketika memang terpilih akan menjadi yang disumpah, tidak termasuk, maka dia mengundurkan diri, memilih yang lainnya, memilih pilihan yang lain bagi dia sebagai amanah, dan dia membayar kafarat dari sumpahnya tersebut, ya, kafarat dari sumpahnya. Ya. Muttafaqun alaih. Nah, di sini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kembali poin sesuai dengan topik ini adalah la tas'alil imarah. Jangan memang ada dalam diri kita keinginan untuk imarah dalam artian uluwan fil ardh, ketinggian di muka bumi. Ya. Dan tadi kalau memang orang itu yang hebat, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan urusan itu, ya, diserahkan urusan itu sendiri. Hadis yang kedua, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ini dengan aturan nahwu yang sama kita bahas selalu, ya Aba Dzar, karena Aba Dzar ini bentukan bahasa Arabnya milik Rasulullah, mudhaf ilaih, sehingga ya Aba Dzar, ya Aba, bukan ya Abi atau ya Abu, tapi ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, ini araka dhaifan. Ya, Masya Allah, kalau kita merasa tidak layak memimpin, jangan merasa pesimis atau merasa hina. Di sini sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari sendiri, ya, karena kembali orang itu macam-macam. Ada yang mungkin Allah takdirkan dia mampu untuk memimpin, ada yang memang
bagi dia keutamaan atau jalan menuju Allah SWT itu tidak dengan menjadi pemimpin. Orang itu beda-beda. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari tentu tidak diragukan kemuliaannya. Ya. Banyak hadis yang mendukung hal tersebut. Tetapi di satu sisi untuk kepemimpinan Nabi SAW mengatakan ini araka dhaif. Saya lihat kamu itu lemah. Dan insya Allah ini kalau kita lihat ini seorang leader, seorang tutor, di satu sisi juga tutor, yang jujur kepada orang yang ditutornya. Karena dalam pekerjaan mungkin kita pun banyak sifat seperti ini. Misalnya Pak Agus sebagai pimpinan melihat banyak guru, dan kalau lihat di sini maka Rasulullah berani jujur kepada juniornya. Kalau dilihat dari sisi junior senior, Rasulullah sebagai pemimpin itu melihat kadernya, dan Rasulullah dengan gamblang menyatakan kamu itu tidak cocok jadi pemimpin. Doain. Jadi mungkin dalam kasus guru, mungkin ada guru yang kepemimpinannya bagus, dia cocok menjadi kepala sekolah. Ada yang bagi dia ngajar saja itu sudah jalur jalur suksesnya dia itu memang dengan ngajar, tidak masuk ke struktural misalnya. Jadi Rasulullah mengucapkan ini arafah dari saya lihat kamu itu lemah. Wa ini dan ini wa ini uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan saya mencintai bagimu apa yang saya cintai bagi diri saya. Jadi ini kembali karakter pemimpin kepada yang dipimpinnya atau senior ya istilahnya, kepada juniornya, kepada generasi yang kelak akan mungkin menjadi pemimpin setelahnya. Tapi di sana ini adalah keadaan, dan Rasulullah yang menyatakan saya cinta kebaikan bagi kamu. Jadi ini bukan karena saya benci kamu, justru saya karena cinta kepada kamu. Ya. Maka dinasihati la ta'ammaranna 'ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yati. Jangan kamu memimpin 'ala ithnaini. Maka jangan memimpin dua orang. Memimpin dua orang ini tidak boleh. Apalagi jadi kepala sekolah, memimpin beberapa orang. Banyak sekali. Jadi Abu Dzar ini dengan segala kemuliaannya, ternyata Rasulullah ingatkan jangan kamu ini wala tawallayanna ma la yatim, dan jangan juga mengurus hartanya anak yatim. Ya. Sebelum menjelaskan karena memang Abu Dzar ini orang sudah bilang berehan itu mudah ngasih. Sehingga jangan nanti kalau ada harta yatim dia pegang, dia kasih ke banyak orang gitu. Ada yang datang butuh dia kasih, datang butuh dia kasih. Akhirnya pas anak yatim ini perlu malah tidak ada. Ya. Jadi dari sisi begitu terbuka ya untuk kebaikan, dan ternyata sifat-sifat seperti itu secara umum mungkin baik, tetapi untuk pemimpin itu tidak sepenuhnya atau tidak selalu cocok. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi balik ini ada khutbah dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin, atau bisa kita lihat sebagai tutor ya, yang membina orang-orang di bawahnya. Salah satunya adalah Abu Dzar. Di sisi lain ada orang-orang yang masih sangat muda, dan orang lain bahkan ragu kalau orang ini bisa memimpin, tapi Rasul angkat dia sebagai pemimpin. Itu kejadiannya yang diangkat menjadi panglima perang ya, putra dari yang masih sangat muda. Nah, ya, putranya Zaid bin Harith masih umur belasan ya, 19 tahun memimpin, dan yang dipimpin itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Khalid, ada orang-orang besar. Dan itu kembali kalau kita baca tidak berarti tidak terjadi kemelut di kalangan sahabat. Terjadi kemelut. Kemelut artinya ya ramai, ada protes itu ada. Mereka mengutus Umar, mengutus siapa untuk merayu Rasulullah. Rasulullah enggak, saya memilih pemuda. Bahkan akhirnya Rasulullah meninggal sebelum pasukannya pergi ya. Dan Abu Bakar tetap bertahan dengan pilihan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal orang lain melihat tidak mungkin dia bisa memimpin, tapi karena Rasul ketajamannya beliau, ya, dengan nubuahnya, beliau berani memilih si fulan. Ya. Dalam berbagai kasus juga sama, mungkin pemimpin yang melihat potensi-potensi itu dia harus berani, oke, kamu yang memimpin. Ya. Jadi tidak juga terbawa oleh arus bahwa wah sebaiknya jangan begitu. Ketika dia bisa melihat, maka dia bisa menentukan. Itu Abu Dzar, masih wa'anhu, dan masih dari Abu Dzar. Qultu ya Rasulullah. Ini dalam kejadian lain benar juga. Abu Dzar sendiri yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastakmiluni. Nah, ini kalimat ala tastakmiluni artinya kenapa tidak pakai saya? Artinya mungkin kalau ada orang datang ke Pak Agus itu, Pak Agus kok nggak pakai saya sih? Maksudnya kok nggak jadikan saya ini pejabat dalam kepengurusan yang ada di bawah kepemimpinan Bapak? Kurang lebih terjemahnya seperti itu. Ala tastakmiluni. Ya. Dan ini permintaan ini mungkin wajar juga karena Abu Dzar ini kalau kita lihat termasuk 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Ya. Dan sahabat-sahabat, kalau kita lihat sahabat-sahabat yang as-sabiquna awwalun ini dalam sejarahnya kita lihat menjadi pemimpin di banyak daerah. Ya. Sahabat yang ya, di antara sahabat ada yang kalau saat itu termasuk 10 juga. Dia masuk Islam diajak oleh Abu Bakar. Ya. Akhirnya, masya Allah, takdir membawa dia. Ya. Dia menjadi penakluk Persia. Jadi kisah dalam kisahnya kalau kita bayangkan itu kisah yang masya Allah. Ya. Orang yang asalnya dari kampung di Mekah, Mekah itu kan juga perkampungan. Akhirnya bisa menguasai kekaisaran Persia yang sangat terkenal di dunia saat itu. Dan dia sendiri yang cerita. Ketika berjalan di Persia itu dia tidak nyangka Islam bisa membawanya menguasai negeri seperti Persia yang luar biasa saat itu, dengan istananya yang luar biasa. Ya. Jadi di satu sisi wajar permintaan dari Abu Dzar ini, tetapi apa jawaban Abu Dzar sana? Fadaraba biyadihi ala mankihi thumma qala, maka Rasulullah menepuk pundak saya, kemudian berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka da'ifun, kamu itu lemah sebagai pemimpin, ya. Wa innaha amanatun, dan kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun, dan kepemimpinan itu pada hari kiamat adalah khizyun, kehinaan, wa nadamatun, dan penyesalan. Illa, kecuali man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang bisa mengambil kepemimpinan itu sesuai dengan haknya, ya, sesuai hak dari kepemimpinan itu sendiri. Ya. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan dia bisa menunaikan kewajiban dari kepemimpinan tersebut. Rawahu Muslim. Jadi kembali kita lihat begitu jujurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada ya, seperti orang kita timur, budaya timur ya, sungkan. Mungkin kita tidak bayangkan ya, kalau kita budaya timur mungkin jawabnya apa? Iya, nanti. Sebenarnya enggak, tapi istilahnya apa? Ya, nanti kita lihat kalau ada kosong. Artinya nuansanya sebenarnya basa-basi aja, dia sebenarnya nggak niat juga mau ngangkat orang itu karena kayaknya nggak pantas ya. Tapi budaya timur kita biasanya kita jawab, oke lah, oke, saya catat. Minimal kalau WA itu kita jawab Pak, siap, notif gitu. Saya catat. Tidak juga percaya bahwa orang ini bisa jadi pemimpin yang layak. Ya. Dan ini juga pertama itu kalau berdusta itu masalah. Tapi kalau memang bisa dengan kata-kata berdusta, bahwa itu mungkin bisa jadi sesuai kultur kita, ya, seluruh ketimuran kita. Tetapi yang jelas jangan sampai berdusta. Kalau bisa ideal seperti Nabi SAW ini tentu yang terbaik. Karena bisa jadi itu juga pelajaran bagi orang tersebut, ya, untuk segera mencari jalan kesuksesannya sendiri. Artinya jalan yang bisa dia menjadi optimal, bukan dengan jalan kepemimpinan.
Kembali ini kisah Abu Dzar yang nyambung dengan hadis sebelumnya. Yang keempat, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innakum satahrisuna 'alal imarah. Innakum, sesungguhnya kalian, satahrisuna 'alal imarah, akan semangat ya untuk mengejar kepemimpinan. Jadi Masya Allah dikatakan kepada Abu Hurairah, seorang yang sering kelaparan, bahkan beberapa kali pingsan karena kelaparan. Tapi suatu saat Abu Hurairah juga jadi gubernur. Di dalam sejarahnya, Abu Hurairah bahkan sempat menjadi gubernur, jadi merasakan kepemimpinan itu. Yang beliau melihat apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun tentu kita husnuzon kepada para sahabat ini, mereka tidak masuk orang yang tadi uluwan fil ardi, ini menjadi posisi tinggi karena takabburan wa ta'alluk, karena ingin merasa tinggi tadi, jadi bernuansa sombong tadi. Tentu kita membersihkan diri kita dari prasangka-prasangka seperti itu. Lalu kita selalu mengingatkan juga wasatakunu nadamatan yaumil qiyamah, dan itu akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Itu akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Jadi orang yang memang betul-betul keinginannya adalah menjadi pemimpin. Dan ini ya dalam diskusinya apakah boleh muslim jadi pemimpin? Tentu boleh. Dan tetapi tidak menjadi misi atau visi utamanya adalah menjadi pemimpin sendiri, tapi misi seorang muslim selalu islah bainan nas atau islah nas, memperbaiki kondisi manusia. Jadi mau menjadi pemimpin ataupun tidak, yang dia lakukan adalah mencoba memperbaiki kondisi yang ada. Kalau kemudian takdir membawa yang menjadi pemimpin, maka dia kalau bisa menjadi yang tadi disebutkan Nabi SAW, ya, bisa memenuhi hak-hak dari kepemimpinan tersebut, ya, bisa memenuhi hak dari kepemimpinan tersebut. Jadi ada 4 hadis dalam bab ini. Hadis yang Nabi SAW jangan meminta, ya, nanti kalau minta kita akan kalau tidak meminta maka akan ditolong oleh Allah SWT. Kalau dia sendiri yang mengejar berambisi, maka akan diserahkan urusan itu kepada dia. Lalu 2 hadis terkait dengan Abu Dzar, bagaimana Nabi SAW mengajarkan ketegasan, keterbukaan kepada junior yang beliau pimpin. Itu tidak ada yang lemah, beliau terangkan kamu itu lemah, tidak pantas untuk memimpin, dan menerangkan tentang amanah kepemimpinan itu. Dan yang keempat terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya ini kabar nubuwah, innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian akan berlomba-lomba mengejar jabatan. Ya. Dan peringatkan satakunu nadamatan yaumil qiyamah, dan itu akan menjadi nadamah, akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Kembali, keutamaan di hadapan Allah SWT itu tidak harus dengan menjadi pemimpin. Tanpa menjadi pemimpin pun banyak cara untuk menjadi tinggi atau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat kembali juga tentang uzlah, dan ini membuat kita tidak terkebur dengan apapun posisi yang kita miliki. Bisa jadi ada orang-orang yang terpencil di mana saja itu, ya, di muka bumi, ternyata dia lebih mulia dari orang-orang yang lainnya, dari orang-orang yang tampil, bahkan mungkin tampil dengan kebaikan, dikenal dengan kebaikan. Misalnya dia memimpin sebuah jemaah yang melakukan amal yang baik, dan insya Allah itu baik, tetapi untuk mengingatkan dia bahwa belum tentu yang paling mulia itu dia. Bisa jadi ada orang-orang yang tidak terkenal, dia tersembunyi, terpencil, dia di hadapan Allah jauh lebih mulia, ya, di hadapan Allah jauh lebih mulia. Itu 4. Lalu kembali seperti tadi disampaikan, kita akan coba
lihat 10 nasihat, singkat saja insyaallah, hanya terus singkat. 10 nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali. Jadi kembali salah satu ulama besar juga, yaitu Imam Ghazali, ya, dengan julukan apa? Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad Al-Ghazali, ya, Al-Ghazali Muhammad. Imam Ghazali punya saudara kembar, atau sebagai mantan kembar, maka umurnya berdekatan, namanya Ahmad. Jadi mereka berdua ditinggal oleh bapaknya, dan ini juga mungkin pelajaran bagi kita. Bapaknya Imam Ghazali itu bukan ulama, tetapi pecinta ulama. Bukan ulama, tetapi pecinta ulama. Jadi disebutkan setiap kali dia ikut kajian atau dia ketemu para ulama, itu dia selalu berdoa, ya Allah, kalau bisa saya seperti ulama itu, atau lebih baik dari ulama. Jadi dia bukan ulama, tetapi kalau dia ketemu ulama, dia ngaji dengan ulama, dia berdoa, ya Allah, semoga anak saya bisa jadi seperti ulama itu atau lebih baik dari ulama. Dan ketika dia meninggal, dia pisahkan hartanya, dia serahkan kepada sahabatnya, ini ada uang, kalau saya meninggal, gunakan ini untuk belajar anak saya. Dan sejarahnya seperti itu, dititip ke teman dari bapaknya, ya, sampai uangnya itu habis, akhirnya dititip ke panti asuhan. Jadi Imam Ghazali ini awalnya tumbuh di panti asuhan dengan saudaranya Ahmad. Ya, kabar gembiranya buku ini sudah diterjemah. Jadi bapak yang tertarik dengan buku dalam bahasa Arab judulnya Al-Kibrul Masluk, di pedang yang terhunus, bahasanya agak tajam, pedang yang terhunus bagi pemimpin yang bagi artinya peringatan bagi pemimpin. Jadi terjemah dalam bahasa Indonesia judulnya Adat Berpolitik, Nasihat dan Hikayat untuk Pemimpin dan Penguasa, dari penerbit Kok. Ada di Gramedia, 60 ribuan kalau tidak salah. Di sini kita akan lihat beberapa poin yang insya Allah menarik. Dan ya, ini sambil kampanye belajar bahasa Arab. Agak beda memang nuansanya ketika belajar. Tentu kalian bisa ini itu sangat membantu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin agak hilang. Sekilas di sini ketika Imam Ghazali menasihati pemimpin, maka di poin awal beliau beberapa hal yang beringatkan kepada pemimpin, dan ini menarik dan kita minimal memahami manhaj beliau dalam menasihati pemimpin. Pertama, beliau nasihati pemimpin itu tentang Allah SWT. Jadi diajarkan untuk mengenal Allah SWT. Dikenalkan fi tanzih al-Khaliq Ta'ala, tentang Allah SWT. Ya, misalnya kalimat pertama nasihat Imam Ghazali, Iklam ayyuhas sultan, ketahuilah wahai sultan. Jadi nasihat pertamanya, Iklam ayyuhas sultan, ketahuilah wahai sultan, annaka makhlukun, kamu itu makhluk, walaka khaliqun, dan anda memiliki pencipta. Jadi ini seperti menempatkan positioning dulu. Ingat, kamu itu makhluk dan ada pencipta di atas kamu. Wa huwa khaliqun al-alim, dan dia adalah pencipta yang alim, Maha mengetahui. Wa jami'i ma fil alam, dan dia dia mengumpulkan apa yang ada di alam semesta ini. Wa annahu wahidun la syarika lahu, dan dia adalah esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Jadi tauhid dulu diingatkan kepada pemimpin tersebut. Dan sini urutan bahwa tentang kesucian Allah SWT kita lewat ini. Fi qudrah, tentang kekuasaan Allah SWT. Fil ilmi, tentang ilmu Allah SWT.
mengingatkan bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Fil kalam, tentang perintah dari Allah SWT, afalnya. Tadi dia mengingatkan setelah Allah SWT di tasik ke-9 dzikril akhirah, diingatkan tentang hari akhirat, dan yang ke-10 diingatkan untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sekilas. Selanjutnya nasihat beliau ini yang kita coba ingat. Oke, biar ingat dia. Dan boleh kalau itu satu nomor karena kita tidak mencatat. Jadi nomor pertama, menurut Imam Ghazali, pesan bagi pemimpin adalah an ta'rifa awwalan qadra wilayah wa ta'allam khatar. Jadi pemimpin itu harus tahu keutamaan dari kepemimpinan itu dan juga bahayanya. Jadi ini yang pertama. Dan ilmu seperti ini sepertinya perlu jadi umum disampaikan. Ya. Ini kalau boleh titik ke Pak Agus. Ada 10 poin. Satu orang mengingat 1 poin. Jadi apa bekal pemimpin? Pertama, dia mengerti keutamaan seorang pemimpin, tapi juga dia tahu bahayanya. Jadi dia mengerti, dan ini mungkin satu hal yang bagus diajarkan bahwa kepemimpinan itu mulia, tapi bisa bahaya. Sehingga artinya apa? Orang harus secara umum disiapkan untuk bisa memimpin dengan baik. Salah satu kepemimpinan yang katanya orang banyak protes ya. Salah satu profesi yang mana tidak ada pelatihannya itu justru jadi bapak katanya. Jadi bapak dan jadi ibu. Padahal semua orang jadi bapak, semua orang jadi ibu. Tapi jarang ada pelatihan jadi bapak, jarang ada pelatihan jadi ibu. Jadi yang pertama, anta'rifa awalan fadral wilayah, mengetahui keutamaan kepemimpinan. Jadi Islam tidak menganggap jabatan itu hina, tapi Islam menempatkan ini mulia, tapi bisa bahaya. Istilah Imam Ghazali, fa innal wilayah, sesungguhnya kepemimpinan itu atau jabatan itu nikmatun min ni'amillahi azza wa jalla. Bahkan itu istilahkan nikmat. Karena apa? Karena dengannya kita bisa meraih kemuliaan. Jadi tetap itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Man qama bihaqqiha, barang siapa yang bisa menegakkan hak-hak dari kepemimpinan itu sendiri, nala minas sa'adah, dia akan memperoleh kebahagiaan. Ini kita tidak panjang, yang jelas seorang itu harus tahu keutamaan jabatan. Jadi kembali, Islam tidak menganggap jabatan itu sesuatu yang haram apalagi hina. Tetapi Islam menempatkan Anda bisa mulia loh. Di antara 7 orang yang dilindungi di hari kiamat pada masa itu siapa? Nomor 1 bahkan Imam Adil, pemimpin yang adil. Dan orang tidak mungkin meraih itu kalau dia tidak menjadi pemimpin. Tetapi kalau dia menjadi pemimpin, dia bisa Imam Adil, atau dia bisa jatuh ke bawah menjadi Imam zalim. Jadi pertama itu nomor 1, apa bagus nomor 1 keutamaan, ya, mengetahui keutamaan dan bahayanya. Dan ini mungkin satu hal yang perlu kita ajarkan kepada kaum muslimin, bahwa kepemimpinan itu mulia, tetapi juga bisa bahaya. Dan Imam Ghazali memberikan dan digarisnya kurang lebih telah kita bahas dalam bab sebelumnya. Agak panjang. Dan di buku ini mirip kalau bapak baca ini, bapak mungkin kalau banyak juga baca bukunya Hamka akan ingat gayanya Hamka. Kalau bapak ingat Hamka itu kan banyak kisahnya. Jadi cerita apa, kisah lagi. Kayaknya di otaknya itu banyak sekali database kisah-kisah. Sama juga Imam Ghazali banyak kisah-kisah seperti itu. Dan para ulama menuntun kita kalau baca buku minimal ambil kerangkanya dulu. Jadi jangan tenggelam di kisah-kisah itu, karena nanti kita lupa urutan yang 10 ini. Padahal Imam Ghazali sebenarnya sedang menerangkan 10 poin. Tapi 1 poin karena panjang, contoh-contohnya panjang kemana-mana itu.
Al-aslu tsani, usul atau pokok yang kedua bagi orang yang menjadi pemimpin, ayyashtaqu abadan ila ru'yatil ulama wa yahrusu ala istima'i nusihim. Pertama, selalu dekat dengan dia selalu menginginkan, merindukan ru'yatul ulama, untuk dekat dengan para ulama dan mendengarkan nasihat mereka. Ini poin kedua. Pemimpin itu harus dekat dengan ulama dan dia harus ingin istima' nusihim, mendengarkan nasihat mereka. Ya, Ghazali, sepertinya fenomena ini sudah ada juga zaman beliau. Beliau mengatakan wa ayyahdira min ulama isu, dan untuk hati-hati terhadap ulama su, ulama yang jelek. Ya, alladzi yahrusuna ala dunia, yang inginnya dunia. Jadi Imam Ghazali sudah ingatkan, hati-hati kalau kamu pemimpin itu harus dengarkan ulama dan dekat dengan mereka. Tapi hati-hati, di antara ulama itu juga ada ulama su, istilah beliau. Ulama su, su ini jelek. Saya tahu orang Jawa menyebut asu ini yang su ini jelek. Su meskipun dalam bahasa Jawa juga su artinya bagus ya. Soekarno, Sudirman, su itu semuanya bagus-bagus. Tentu maknanya kebalikannya. Jadi orang yang bersunnah ala dunia. Imam Ghazali mengatakan fa'innahu yathnuna 'alaika. Mereka itu kerjanya memuji Anda. Di sini ulama ini banyak memuji di sini. Wa yatlubuna ridhaka, dan juga meminta ridhomu. Jadi meminta kesenangan Anda sebagai pemimpin. Tomaan karena tomak, ya, karena rakus fima fi yadaika, akan apa yang ada di dalam tanganmu. Jadi Imam Ghazali macam ini, kamu pemimpin harus dekat dengan ulama. Jadi hati-hati, di antara ulama itu ada yang sebenarnya mereka hanya ingin apa yang engkau miliki, berupa harta, kekuasaan dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau kita lihat di sini posisi Imam Ghazali pun termasuk orang yang menghindari jabatan tersebut dan berperan sebagai ulama yang mengingatkan umara. Ya. Yang ketiga, ini menarik juga dan terjemahannya agak susah sebenarnya. Yang bagi Allah taqna'u bi raf'i yadaka 'anil dhulmi. Hendaknya, ini bahasa halus, artinya jangan merasa cukup karena Anda tidak mengerjakan kezaliman. Maksudnya, tetapi tahaddaba ghulmanika wa ashabika wa ammalika wa nawabika fala tardalahum bidhulmi. Maksudnya, jangan mentang-mentang kamu tidak zalim, jangan merasa semuanya sudah beres. Walakin tahaddab, tetapi coba cek pejabat-pejabat di bawahnya, orang-orang kepercayaan Anda, coba cek mereka. Fala taqbalahum bidhulmi, jangan ridha dengan kezaliman mereka. Fa innaka, karena kamu tus'alu an dzulmihim kama tus'alu an dzulmi nafsika. Karena kamu bertanggung jawab akan kezaliman mereka sebagaimana kamu bertanggung jawab atas kezaliman dirimu sendiri. Jadi jangan, saya enggak zalim, yang zalim wakil saya. Sama saja, ya. Kezaliman wakil Anda itu kezaliman Anda. Kezaliman orang-orang yang menjadi bawahan kita itu kezaliman kita. Jadi membahasakan, jangan merasa cukup dengan Anda ada yang tidak zalim, tapi sebagai pemimpin, fa innaka tus'alu an dzulmi, Anda tus'alu, akan ditanya, atau bahasa kita bertanggung jawab, ya, akan kezaliman mereka. Tidak bisa saya, yang zalim itu wakil saya di sana, saya enggak, tahadzar, cek, ya, karena kezaliman mereka juga kezaliman Anda, ya. Jadi tidak bisa berlepas diri. Ya, itu yang ketiga. Oh ya, lupa ya. Yang kedua tadi harusnya ada seperti ini. Bagus mungkin ya semua. Tapi yang kedua apa tadi? Dekat ulama. Yang ketiga apa? Tidak. Ya. Gimana ngomongnya? Yang jelas dia tidak cukup dengan dia
tapi dia bertanggung jawab terhadap kezaliman. Kalau istilah kita pengurusnya ya, kalau istilah di pemerintahan kabinetnya, orang-orang kepercayaannya, kezaliman mereka juga kezaliman dia. Ya, mungkin maksudnya paham, tapi memang bahasanya susah dan menerjemahnya susah. Jadi kalau baca terjemah juga kita, saya pas baca pun bingung apa maksudnya. Saya pas baca Arabnya, oh maksudnya seperti itu. Jadi tidak boleh merasa, oh yang penting saya tidak zalim. Bagaimana menteri itu misalnya? Oh itu kan dia yang zalim. Anda boleh begitu. Anda pemimpin, kezaliman dia adalah kezaliman Anda. Ya. Tentu ini kita tidak bicara masalah hukum positif ya, di Indonesia, di mana misalnya apakah secara hukum positif kalau Pak Menteri bermasalah secara hukum otomatis di atasnya langsung juga bermasalah secara hukum. Tetapi dari sisi tanggung jawab, ya, dari sisi tanggung jawab dia terutama tentunya di akhirat. Mungkin di dunia secara hukum positif berbeda urusannya. Tetapi di akhirat Anda perlu ingat, mereka itu bawahan Anda yang menjadi tanggung jawab Anda. Dan tentunya juga tidak otomatis. Bisa jadi kalau dia sudah berusaha mencegah tetapi tetap terjadi kemaksiatan, maka nafsi-nafsi masing-masing bertanggung jawab terhadap masing-masing setelah pemimpin itu melakukan tanggung jawab untuk cek recheck dan lain-lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, sperma yang mengingat. Meskipun ternyata semua kita lewat banyak kisahnya. Al-Aslur Rabi, Imam Ghazali mengatakan annal wali, bahwa pemimpin itu fil aghlab yakunu mutakabbiran. Jadi Imam Ghazali agak praktis juga yang mengatakan bahwa pemimpin itu fil aghlab umumnya itu jadi sombong. Umumnya. Jadi komposisi itu akan membuat dia merasa di atas. Wa minat takabburi yahdutsu alaihi as-sukh. Dan di antara yang didorong oleh kesombongan yang muncul karena kemurahan adalah dia mudah untuk marah. Jadi masalah Imam Ghazali tentu dengan pemahaman beliau terhadap kejiwaan ya, ada orang yang mungkin itu memang bawaannya dia merasa bisa marah gitu. Dan ini kita akui seperti itu. Kalau mungkin kita lagi mungkin itu merasa bisa marahin orang ya. Mungkin juga karena ada tanggung jawab, ini semua tanggung jawab saya, sehingga dia merasa perlu untuk ada yang tidak intiqam, yang ada yang ini maksudnya yang mengundang untuk ngambek untuk marah. Lalu diingatkan wal ghadabu ghaulul aqli wa aduwwu wa afatu. Ingat, marah itu musuhnya akal. Jadi marah itu musuhnya akal. Qad dzakarna dzalika fi kitabillah. Wa idza kana al-ghadabu ghaliban fayanbaghi an yamila fil umur ila janibil aqli. Bisa ditangkap ya maknanya. Jadi pemimpin itu kalau bisa mudah memaafkan. Jadi yang keempat ini mudah memaafkan dan tidak termakan oleh emosi marah. Karena apa? Karena ketika dia marah, istilah Imam Ghazali wal ghadabu ghaulul aqli wa adu. Jadi marah itu lawannya akal dan juga musuhnya akal. Jadi ketika marah akal hilang. Ketika marah akal hilang. Makanya sebagai pemimpin jangan mudah ngambek. Padahal kalau jadi pemimpin itu bawaannya mudah ngambek, istilah Imam Ghazali. Jadi kalau Anda memimpin itu fil aghlab Anda bisa takabur. Takabur itu mendorong Anda bisa mudah marah kepada orang lain. Ya, dan ini banyak hikayat tentang itu. Gimana ngomongnya itu yang keempat Pak? Berapa? Kembali ya. Memang ya, jadi mudah memaafkan karena tadi Imam Ghazali dengan Anda itu kayaknya akan mudah marah semua. Karena posisi kita mungkin tadi karena tanggung jawab dan lain sebagainya akan mudah marah, maka hati-hati kendalikan emosi, kalau bisa mudah memaafkan. Ya. Mudah memaafkan. Dan di bab itu Imam Ghazali memberikan hadis-hadis tentang menahan amarah. Kembali, tidak marah itu tidak berarti tidak menghukum. Tidak marah itu tidak otomatis tidak menghukum.
dia bisa tetap menghukum, tetapi dia tidak meluap emosinya. Dia tenang aja, tapi dia misalnya, ini karena mudah ya, contohnya guru lagi. Guru bermasalah, dia tidak, dia langsung aja pakai rulesnya. Maaf bapak salah ini, ada hukumannya ini, bapak harus terima hukuman. Tapi tidak ada emosi yang meluap-luap, karena pada dasarnya tidak perlu emosi. Istilah Imam Ghazali, marah itu tadi lawannya akal, hilang akal, sehingga pertimbangannya tidak akan jelas. Al-Khamis yang kelima, maaf ya, saya tidak sempat teruskan. Innaka fi kulli waqi'atin tasiru ilaika wa ta'arradu alaika. Singkatnya, annaka wahidun min jumlatir ra'iyah. Jadi yang kelima ini, dalam kejadian apapun, cobalah ambil perspektif, bayangkan Anda itu salah satu di antara rakyat yang Anda pimpin. Jadi bayangkan Anda itu orang yang dipimpin oleh Anda. Wa innal wali siwa, dan yang pemimpin itu selain Anda. Maka semua yang Anda tidak ridho ketika Anda menempatkan posisi sebagai yang dipimpin, maka orang itu tidak akan ridho. Jadi gue seakan-akan mengajarkan, kalau kamu misalnya dalam posisi pimpin, coba deh bayangkan kalau Anda yang menjadi yang dipimpin, itu kira-kira pendapat Anda seperti apa? Ya, pendapat Anda seperti apa? Istilah beliau, faqulu ma la tardahu bi nafsika. Maka semua, mungkin bisa kita tambahkan, semua kebijakan yang tidak engkau sukai, ya. Jadi kalau Anda jadi bawahan, ada kebijakan lalu Anda kira, Pak, sebagai bawahan saya tidak senang ini, ya. Maka orang itu nggak akan setuju. Jadi sama, jadi bisa gunakan cara seperti itu. Ngomongnya gimana itu Pak Aris? Empati. Itu namanya empati. Bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Hakim punya juga yang bagus tentang empati. Kerjasama dengan ahli manajemen itu yang saya isi. Yang jadi buku tentang empati ala hakim. Yang jelas punya empati. Bayangkan Anda itu yang mendapat akibat dari kebijakan itu, rakyat, kira-kira Anda senang nggak? Jadi mengambil posisi. Beliau disebutkan banyak riwayat-riwayat lain. Al-aslu sadis, pokok yang sadis. Sadis bahasa Indonesia sadis ya. Tapi sadis bahasa Arabnya keenam. Sadis. Keenam. Ini menarik, beliau sebutkan Allah tahkirana intidaru arbabil hawaiji wa wuqufi bi babika wahdar min hadzal khatar. Jadi jangan menganggap remeh orang-orang yang perlu kepada Anda dan ngantri untuk meminta tolong kepada Anda. Jadi ingat, Anda itu diperlukan oleh orang-orang, dan kan biasanya mungkin udah sebentar tunggu dulu. Biasanya kita susah sekali kalau ketemu pimpinan ya. Dipingpong dulu ke sekretarisnya, dari sekretaris ke sekretaris 2, ada sekretaris 3, sekretaris 4. Setelah beres sekretaris itu ada bendahara lagi. Jadi besok la takhirona, jangan menganggap ini intidaru arbabil hawaij. Orang-orang yang menunggu untuk bisa bertemu dengan kamu untuk dipecahkan masalah. Ya. Wahdar min hadzal khatar, dan hati-hati akan hal ini. Beliau menyebutkan ketika ada orang yang perlu kepada Anda sebagai pemimpin, maka fala tastaghilu an fadailiha bi nawafil ibadah. Jangan sibuk dengan ibadah yang nawafil. Jadi bahkan sebagai pemimpin, melayani mereka itu lebih penting daripada ibadah yang nawafil, ibadah yang sunnah. Ya. Jadi jangan biarkan mereka menunggu. Ya. Dan ini ada kisah singkat tentang Umar bin Abdul Aziz. Kalau Bapak jadi baca kisahnya Umar, itu banyak kisahnya. Akhirnya kita agak punya gambaran. Di antara yang berperan agar Umar itu menjadi Umar yang kita kenal, itu anaknya. Jadi di kisah ini Umar itu setelah melayani orang, menjelang zuhur, Umar itu istirahat dulu. Jadi dia tugas
istirahat dulu dalam babi. Lalu anaknya bilang, kok istirahat? Ya, saya istirahat dulu, nanti setelah dulu lanjut, kata Umar bin Khattab. Anaknya apa? Wa man ladzi ya'manuka an ya'tika al-mautu fi hadis. Kok kamu bisa aman? Bagaimana kalau mati pas istirahat? Bagaimana kalau mati pas istirahat? Maka sebenarnya Umar langsung bangun. Oh iya, benar juga. Langsung ke posnya lagi, karena belum waktunya istirahat itu. Jadi menjelang dulu Umar mau coba istirahat dulu ya, rehat dulu. Anaknya ini masya Allah, kalimatnya luar. Apa merasa anda aman tidak akan mati pas istirahat? Ya. Kata-katanya juga tajam juga. Mungkin itu pendidikan dari bapaknya juga. Jadi bapaknya akhirnya membantu bapaknya untuk menjadi Umar yang kita kenal. Jadi jangan mengabaikan pelayanan terhadap mereka. Lalu begitu ya. Saya akan menang itu. Pak Andi ya. Bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya. Kalau bisa dipermudah, bisa orang jangan dipersulit. Ya, dipermudah. Minimal memang dipermudah untuk bertemu. Dan ada Muawiyah di antaranya setelah mendapat nasihat ini dan kisah-kisah ini, akhirnya beliau langsung mengangkat menteri. Kalau kita mungkin menteri sosial, karena Muawiyah pun merasa tidak mampu untuk melayani orang secara banyak, akhirnya beliau mengangkat wazir, menteri untuk menerima orang dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka. As-Sabi yang ketujuh, itu ya biasa sini. Allah jangan menyibukkan dirimu ya istighfar bisyahwat min labithal thiyab al-fakhirah wa aqli al-imam. Apa itu? Jangan sibukkan dirimu dengan kemewahan. Tetapi lakin tastamil al-qana'ah fi jami'il asya. Fala adla bila qana'ah. Ya, tetapi qana'ahlah dalam segala hal. Karena istilah Imam Ghazali dan Imam Tirmidzi bisa kita. Fala adla bila qana'ah. Tidak ada keadilan tanpa qana'ah. Tidak ada keadilan tanpa rasa qana'ah. Jadi yang ketujuh apa? Qana'ah. Yang ketujuh Pak Hafiz ya? Ya nanti diulang. Qana'ah. Maaf ya lewat kita selesaikan. Jadi yang ketujuh qana'ah, dan masya Allah nasihatnya. Meskipun ini berat sebenarnya. Karena pemimpin itu justru pas bisa-bisanya kita untuk tidak qana'ah. Karena apa? Fasilitas ada, semuanya ada, semua mendukung. Jadi justru ini timing yang pas untuk menikmati harta. Bawaannya seperti itu, syaitan selalu akan mengajaknya seperti itu. Tapi Imam Ghazali memberikan kaidah fala adla, tidak ada keadilan bila qana'ah, tanpa qana'ah. Karena kalau tidak qana'ah dia akan tomah, dia akan tomah. Di sini kisah pendek ya. Kisahnya tidak satu ya, tapi ini kisah yang berhubung. Khusus di sini satu. Umar bin Khattab nanya dan kembali nanya ke sahabatnya, apa yang kamu tidak senang dari saya? Ternyata jawaban orangnya adalah sami'tu annaka wada'ta ala ma'idatika rawifain. Jadi Umar tanya, apa yang tidak baik dari saya? Pengikutnya Umar, bawahannya Umar, saya dengar kamu itu kalau makan rotinya 2. Dan ini tidak bagus. Kan satu cukup kok, kamu 2 gitu. Jadi ini diangkat oleh Imam Ghazali. Pemimpin itu memang harusnya belajar untuk qana'ah. Dan itu akan membantu dia untuk bisa adil. Tentunya dalam masa-masa yang masa-masa yang krisis, masa-masa yang membuat dia untuk mengorbankan. Asali adalah yang ketujuh adalah membiasakan diri untuk bersifat qana'ah. Kalau cukup roti 1 ya kenapa harus 2? Ada lagi kan? Wa anna laka qamisaini ahaduhuma lillaili wa akharu liman. Dan saya dengar juga kamu punya 2 pakaian. Satu untuk siang, satu untuk malam. Kok begitu? Artinya kok perlu pakaian siang dan pakaian malam? Itu kan berlebihan. Jadi masya Allah. Kita lihat juga bagaimana pemimpin itu dibentuk oleh orang-orang sekitarnya. Jadi Umar yang kita kenal Umar itu bisa begitu, ya karena orang-orang sekitarnya yang menasihati beliau. Salah satunya istri.
kisah Umar diomeli istrinya. Sahabat yang mau curhat ke Umar karena ada masalah keluarga, dia datang ke Umar. Baru nyampe dekat pintunya, dia dengar Umar dimarahin istrinya, diomelin istrinya. Ya, mungkin dari fakta dimarahin istrinya. Ya, kita semua pengalaman dimarahi istri, tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan jalan selamat memang untuk tidak ngomong apa-apa. Dan Umar pun ternyata mengalami, akhirnya dia, pantas aja. Jadi wajar saya dimarahi, Umar aja dimarahi. Akhirnya dia nggak usah konsultasi, dia, oh iya, nggak apa-apa dimarahin istri. Suami salah. Tidak usah ada solusinya pun udah bisa beres. Asal ini penerapan. Kalau memungkinkan untuk menggunakan cara secara arif, secara lemah lembut, maka gunakan cara itu. Jadi kami adalah menghindari cara-cara kekerasan. Ya. Gunakan cara-cara yang penuh dengan kelemah lembutan. Ini siapa ya? Udah Pak Omar. Jadi yang kedua itu lemah lembut, berusaha untuk bisa lemah lembut. Atas yang ke-9, antajtahid antardo anka ra'iyatika bimuwafaqatisah. Berjuanglah agar rakyatmu ridho kepadamu dengan apa? Bimuwafaqatisy, dengan Anda menyesuaikan diri dengan syariat atau dengan mengikuti syariat. Jadi mencari kesenangan dari rakyat ya, tetapi mencari kesenangannya dengan apa? Dengan menyesuaikan diri dengan syariat. Jadi misalnya kalau dia konferensi pers kan intinya mencari pemahaman dari orang. Nah, argumen Anda itu harusnya saya begini karena ikut syariat begini, saya begini karena ikut syariat begini, kurang lebih begini. Itu tasnya Pak Anton. Jadi mencoba mengikuti syariat dan juga mendapat hati dari para rakyat. Yang ke-10, Allah yatlubu ridho ahadun minan nas bi mukhalafati syar'i. Tidak mencari ridho siapapun dari manusia dengan menyelisihi syariat. Fa inna man sakhita bi khilafi syar'i la yadurru suhtu. Karena orang yang marah ya, bi khilafi syar'i, dia marah ya, ketika dia marah dan dia ingin agar kita menyalahi syariat, maka marahnya dia itu layar tidak akan memudaratkan. Jadi kalau ada orang yang mendorong kita untuk keluar dari syariat dan dia marah-marah, maka Imam Ghazali mengatakan la yadurru suhtuhu. Marahnya dia itu tidak akan membahayakan Anda. Jadi jangan takut ya, dan jangan berharap kesenangan orang dengan cara keluar dari syariat. Itu yang ke-10. 10? Atau udah 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, pas 10. Tidak mengharap kesenangan seseorang dengan menjual agama ya, dengan keluar dari syariat. Tentu akan ada orang-orang yang marah. Bukan sekarang Umar mengatakan inilah asbahu wa nisful khalqi alayya sabiqun. Umar mengatakan saya sering kali ada di suatu pagi. Artinya Umar sebagai pemimpin ada di suatu pagi wa nisful khalqi alayya sabiqun. Dan setengah makhluk itu benci kepada saya. Jadi 50% makhluk itu benci kepada Umar. Tetapi kembali bagi Umar tidak apa-apa. Yang penting sejauh yang dia ketahui, dia berada di atas syariat, dia berada di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 10 hal. Waktunya jadi lebih, semoga bisa memberi manfaat. Kembali kurang lebih ada dibahas di buku ini ya, walaupun ada sebagian yang lost in translation, tetapi mending daripada tidak baca, baca. Dan ini sekedar gambaran awal bagaimana para ulama perhatian terhadap bagaimana untuk bisa
melahirkan pemimpin yang baik. Dan Bapak sekalian, meskipun sudah akhirnya waktunya sudah habis, tidak dites satu-satu. Cuma 10 ini karena kita tidak catat, bisa dihafal mulai dari Pak Agus Abbas Pardi sampai ujung yang ke-10 tadi, untuk tidak menjual agama ya. Jadi kita tidak tes semua, kita hanya random saja. Misalnya Pak Imam apa itu ketiga kalau itu ya, kita dengan lama ya, ketiga ya, itulah. Jadi mungkin bisa kita simpulkan seperti itu. Kalau mau baca lengkap masih banyak sebenarnya di buku ini. Demikian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.